Gunung Hun Yue. Melihat pegunungan megah yang memancarkan aura menakutkan di kejauhan, mata Po Meng berangsur-angsur menjadi serius. Oke, Kaisar Wu Yue Ming bajingan itu, kelompok orang sebelumnya memang adalah bawahannya. Gunung Hun Yue ini jelas merupakan dojo tempat Kaisar Wu Yue Ming dilahirkan, tapi sudah lama ditinggalkan. Menurut rumor yang beredar, itu hanyalah tempat terlarang yang tertutup. Tapi, sekarang, melihat Gunung Hun Yue, yang memancarkan aura membuat jantung berdebar di depannya, mata Meng Po menjadi semakin marah dan dingin. Dia juga seorang kaisar veteran, jadi dia secara alami mengetahui asal-muasal Gunung Hun Yue. Rumor mengatakan bahwa tempat ini adalah tempat lahirnya Kaisar Wu Yue Ming, dan dianggap sebagai titik awalnya, namun, setelah Kaisar Wu Yue Ming berjuang sepanjang hidupnya dan menjadi 4 Kaisar Agung, Gunung Hun Yue dianggap sebagai tempat untuk memberi penghormatan kepada bekas kediamannya dan ditinggalkan di sini. Mirip dengan mausolem kekaisaran di dunia fana, hanya memiliki makna simbolis dan tidak memiliki fungsi nyata. Tapi barusan, Po Meng secara pribadi merasakan bahwa sosok sebelumnya menghilang setelah tiba di Gunung Hun Yue. Selain memasuki Gunung Hun Yue, Po Meng tidak bisa lagi memikirkan kemungkinan lain. Namun, kehancuran kota Fengdu dan jatuhnya Kaisar Yama sangatlah penting. Kita harus sangat berhati-hati agar tidak membuat penilaian yang salah, jika tidak maka pasti akan berdampak besar. Memikirkan hal ini, Po Meng segera melihat sekeliling. Kita harus menemukan tempat selidiki dengan jelas untuk melihat apakah orang-orang yang membunuh Kaisar Yama sebelumnya benar-benar ada di Gunung Jiwa ini, sehingga kita dapat sepenuhnya menentukan apakah pihak lain adalah orang. Kaisar Wu Yue, Meng Po telah berjalan di dalam dunia bawah selama bertahun-tahun, dan dia sangat berhati-hati, dia berpengalaman dan tentu saja tidak akan secara langsung menentukan hasilnya seperti kaisar besar lainnya. Terkadang, apa yang Anda lihat belum tentu sesuai dengan apa yang Anda yakini. Puncak gunung itu cukup bagus, mari kita periksa di sana. Po Meng melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat puncak gunung tidak jauh dari Gunung Hun Yue. Dia bergoyang dan diam-diam datang ke puncak gunung untuk bersembunyi. Lalu dia mengangkat tangan kanannya, mangkuk hitam pekat langsung muncul di tangannya. Bas! Sebuah kekuatan tak kasat mata merembes ke dalam mangkuk, dan air sungai yang terlupakan di dalamnya segera bergejolak. Gelombang tak terlihat perlahan menyebar. Hah! Saat berikutnya, Po Meng melihat air wangcuan di mangkuk di tangannya sepertinya beresonansi dengan suatu tempat jauh di Gunung Hun Yue di depannya. Benar saja, jembatan Naihe berada di Gunung Hun Yue. Po Meng dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Pada saat ini, dia benar-benar yakin bahwa orang-orang sebelumnya bersembunyi di Gunung Hun Yue. Kabar yang disampaikan Kaisar Yama memang benar adanya. Dan ketika air sungai yang terlupakan di mangkuk Po Meng ada hubungannya dengan jembatan Naihe. Di dunia yang kacau, Qin Chen, yang merasakan perubahan di jembatan Naihe, diam-diam tersenyum. Tuan Meng, dia benar-benar datang ke sini. Jadi, pengaturan saya sebelumnya dapat diaktifkan. Hati Qin Chen tergerak. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengaktifkan jembatan Naihe, tiba-tiba memutus hubungan antara air sungai yang terlupakan dan air itu. Wow! Gelombang tak kasat mata beriak lembut, dan air wangcuan di mangkuk Po Meng kehilangan persepsi sesaat, seolah-olah seseorang telah memotong pesannya, dan kehilangan kesadaran akan jembatan Naihe. Pada saat yang sama, formasi blokade 10.000 Dao di Gunung Hun Yue sepertinya merasakan sesuatu, tiba-tiba bergoyang, dan dengan keras, langsung aktif dan bangkit, menutupi seluruh Gunung Hun Yue. Hah! Pada saat ini, di mana Qin Chen menghilang, bayangan gelap yang sedang mencari sesuatu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat 10.000 formasi blokade yang menutupi Gunung Hun Yue, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Siapa itu? Siapa yang memata-matai gunung jiwaku? Petik 2. Tatapan menakutkan tiba-tiba muncul dari pupil bayangan hitam ini. Puncak di luar Gunung Hun Yue berada.
Po Meng juga tiba-tiba kehilangan persepsinya tentang jembatan Naihe, dan tiba-tiba terkejut, apakah kamu sudah ditemukan? Pupil matanya menyusut, dan sebelum dia sempat bereaksi, Gunung Hun Yue di depannya langsung dipenuhi dengan makna jalan yang tak ada habisnya, aturan. Formasi besar diselimuti, dan semburan aura jalan yang menakjubkan meletus. Sialan, itu formasi pemblokiran 10.000 dao. Wajah Po Meng berubah drastis, dia mengenali formasi pelindung gunung-gunung Hun Yue sekilas, dan dia terkejut dan marah. Apa sih dojo yang sepi itu? Mengapa tempat yang sepi membutuhkan formasi terbaik seperti formasi blokade 10.000 dao untuk memblokirnya? Pasti ada yang salah dengan ini. Namun, Po Meng sangat berhati-hati, ketika dia merasakan ada yang tidak beres, dia segera berbalik dan pergi. Tapi begitu dia bergerak, terjadi ledakan. Saya tidak tahu apakah dia telah memperingatkan adanya jebakan yang mengintai di gunung, kekuatan ruang yang menakjubkan tiba-tiba meletus dari gunung di bawah kakinya, menghancurkan seluruh gunung tempat dia berada. Ledakan. Batuan yang berguling-guling itu runtuh dan asap memenuhi udara, seketika memperlihatkan Po Meng yang semula tersembunyi di puncak gunung. Tidak, sebenarnya ada jebakan yang dipasang di sini. Apa yang tersembunyi di Gunung Hun Yue, jadi blokadenya sangat ketat. Petik 2. Po Meng tanpa sadar mengira bahwa jebakan di sini dibuat oleh penguasa Gunung Hun Yue. Hatinya berdebar-debar, dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, dan seluruh tubuhnya bentuknya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya hitam, tiba-tiba naik ke langit, dan hendak melarikan diri dari tempat ini. Namun, begitu dia bergerak, siapapun yang berani masuk ke gunung jiwaku sedang mencari kematian. Boom! Sosok gelap tiba-tiba muncul dari Gunung Hun Yue. Bayangan hitam itu sangat cepat dan tiba di luar Gunung Hun Yue dalam sekejap. Kecepatannya yang begitu cepat seperti hantu, membuat hati Po Meng bergetar dan dia sangat terkejut. Ini jelas merupakan kaisar terkemuka, dan sebelum lawan masuk ke dalam, aura kuno yang terpancar dari tubuhnya membuat Po Meng merasakan guncangan yang kuat, dan tubuhnya terasa seperti bergoyang. Ayo pergi. Setelah pergi jauh ke belakang garis musuh, Meng Po tidak berani berhenti sama sekali, dan dia melarikan diri ke dalam kehampaan dengan gila-gilaan. Ledakan. Sebuah lorong luar angkasa muncul dari langit dan bumi, seperti rangkaian pintu yang gelap dan misterius, menyebar lapis demi lapis ke kedalaman kehampaan yang tak berujung. Pada akhirnya, terjadi turbulensi spasial yang tidak diketahui, memancarkan aura yang menakutkan. Itu saluran luar angkasa. Cara ini adalah cara tercepat untuk keluar dari sini. Bahayanya adalah jika Anda secara tidak sengaja melarikan diri ke dalam aliran turbulen ruang dunia bawah, Anda bisa tersesat di ruang hampa dunia bawah. Huff, kamu ingin pergi? Bagaimana bisa semudah itu? Petik 2. Melihat orang kuat yang memata-matai Gunung Hun Yue hendak pergi, bayangan itu mendengus dingin, dengan mata tajam, dan dengan jari kelingking, tiba-tiba terjadi getaran yang cepat, terdengar di lapisan kehampaan yang dangkal. Paku penghancur jiwa. Bayangan hitam tajam tiba-tiba muncul di kehampaan, dengan suara siulan yang menyesakkan, dan menghilang dari kesadaran dalam sekejap. Saat berikutnya, hehe, sebuah paku besi nihilistik patah yang mekar dengan cahaya gelap muncul, seolah-olah telah melintasi jarak kehampaan, dan tiba-tiba muncul di belakang Po Meng. Dalam sekejap, rambut Po Meng berdiri tegak, dan jiwanya bergetar tak dapat dijelaskan. Jeritan menusuk seperti robekan logam tajam menembus tingkat jiwa, membuat kesadarannya dingin dan gelisah, dan seluruh tubuhnya langsung merinding. Itu adalah harta karun kaisar yang paling berharga, dan berisi harta karun dunia bawah kaisar yang berisi serangan jiwa. Meng Po terkejut di dalam hatinya. Dia melangkah ke lorong kosong dan berhenti tiba-tiba. Dia buru-buru berbalik karena ngeri, dan tiba-tiba memindahkan mangkuk dunia bawah gelap di tangannya. Langsung dicegat di depannya. Ledakan. Saat mangkuk gelap di tangannya berhenti di depannya,
Suara gemuruh yang menakutkan dan memekakkan telinga langsung terdengar, menghantam mangkuk di tangannya. Dengan letupan, Po Meng hanya merasakan hantaman jiwa yang mengerikan menyapu dirinya, niat membunuh yang dingin dan mengerikan langsung berdenyut di benaknya, seluruh tubuhnya membeku sesaat, dan kemudian dia sadar kembali. Serangan jiwa yang mengerikan. Hati Po Meng bergetar. Dia layak menjadi orang kuat yang bisa membunuh Kaisar Yama. Serangan paku jiwa sebelumnya saja, jika dia tidak bereaksi tepat waktu, akan menembus tubuhnya dan menyebabkan jiwanya akan hancur. Jika levelnya rusak, aku khawatir dia akan terluka parah. Siapa pihak lainnya? Dalam keadaan kaget dan marah, Po Meng mundur dan melihat ke arah lain, sosok gelap tiba-tiba muncul di hadapannya. Kaisar Bayangan, apakah itu kamu? Pupil Po Meng menyusut dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Sekilas dia mengenali bahwa sosok hitam yang bergegas keluar dari gunung jiwa di depannya tidak lain adalah Kaisar Bayangan, yang dikenal sebagai hantu baik di dunia bawah. Tapi Kaisar Bayangan selalu bertarung sendirian, dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan semua kekuatan besar di dunia bawah. Dia tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran, jadi dia disebut hantu tua yang baik oleh banyak kaisar kuno di dunia bawah. Bagaimana orang seperti itu bisa hancur? Keluar dari Gunung Hun Yue. Apa hubungannya dengan kaisar dunia bawah 5 gunung? Memikirkan hal ini, Meng Po merasa ketakutan dan marah sesaat. Untuk orang kuat seperti itu yang mengambil tindakan tiba-tiba secara diam-diam, banyak kaisar di dunia bawah tidak akan bereaksi dengan tergesa-gesa. Apakah itu kamu, Po Meng? Pada saat yang sama ketika Po Meng mengenali Kaisar Bayangan juga langsung mengenali Po Meng, dan murid-muridnya tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan dan kemarahan. Meng Po adalah salah satu dari 3 raksasa di domain Shen Luoyama. Dia pernah dikenal sebagai saudara laki-laki dan perempuan Kaisar Yama dari Istana ke-10. Mereka adalah saudara dan memiliki hubungan yang tidak dapat diubah. Dia selalu menjalani kehidupan menyendiri dan jarang meninggalkan wilayah Shen Luoyan, tapi sekarang mengapa dia datang ke gunung jiwanya dengan cara yang aneh dan diam-diam menanyakannya? Mungkinkah rahasia Kaisar Wu Yueming dan Gunung Hun Yue telah ditemukan oleh Meng Po ini? Tidak, dia tidak boleh dibiarkan hidup kembali. Meskipun dia tidak tahu apa yang diketahui Po Meng, Kaisar Bayangan diliputi keterkejutan dan kemarahan, karena dia tahu bahwa rahasia yang tersembunyi di Gunung Hun Yue tidak boleh diungkapkan kepada banyak kaisar besar di dunia bawah. Utusan Suci Uka, tolong aku. Dengan teriakan marah, Kaisar Bayangan bergoyang dan tiba-tiba berubah menjadi banyak bayangan dan bergegas keluar. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan dengan keras, kegelapan pekat muncul di kehampaan sutra. Benang-benang ini sangat fleksibel, seperti ular berbisa dari benang spiritual, tiba-tiba menukik ke dalam kehampaan di sekitar Po Meng. Dan, aura jurang yang mengerikan tiba-tiba terpancar dari tubuh Kaisar Bayangan. Ledakan. Begitu nafas jurang muncul, ia sepenuhnya menyatu dengan benang gelap yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi, dan langsung melilit tubuh Po Meng. Kekuatan abis, sial. Kaisar 5 gunung memang berkolusi dengan abis. Dia pantas mati. Memang Kaisar 5 gunung dan penduduk abis yang membunuh Yama. Po mata Meng tajam, dan dia sangat yakin.